Di sektor kameranya yang cukup menarik. Apakah nama Leica ya di Xiaomi itu beneran bagus gitu jika dibandingkan dengan ponsel sekelas harganya yang nggak punya embel-embel kerjasama dengan brand kamera ternama? Xiaomi 13T memang benar-benar menarik sih di harganya. Nggak cuman terjangkau doang harganya, tapi juga bisa ngasih pengalaman yang benar-benar asik. Dan gimana jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy A54 yang secara official store-nya sama di harga kisaran 6 jutaan di varian 256 GB. Mending mana? Cukup sulit sih memang. Tapi kalau kalian tuh nanya saya tuh mending pilih Xiaomi 13T. Bukan semata-mata karena harganya murah dan speknya lebih oke. Oke, di sini Fadil langsung aja kita compare dengan Samsung Galaxy A54. Yang pertama kita bahas masalah desainnya dulu ya. Nah, untuk masalah desain, jujur saya lebih suka Samsung Galaxy A54. Karena di sini Samsung A54 tuh lebih enteng dan gak seberat Xiaomi 13T ya. Secara look memang sama kayak Samsung model lainnya sih, namun saya nggak keberatan. Dan di sini juga kelihatan lebih clean, juga lebih simple. Kalau Xiaomi 13T selain lebih berat, dia tuh lebih besar, tapi untungnya dia tuh punya rating IP68, sedangkan A54 IP67, yang dimana berarti untuk ketahanan air tuh lebih kuat di 13T ini. Dan by the way di medsos banyak yang bilang ya Xiaomi 13T tuh ada isu lensanya tuh berembun. Tapi saya selama pakai gak ngalamin sih. Padahal saya tuh bisa dikatakan jorok ya makanya. Sampai dibawa ke WC lah karena sambil nonton ataupun misalkan dibawa kemana-mana pokoknya jorok banget. Tapi ya aman aja sih ya. Keuntungan lainnya di 13T ini adalah punya sensor infrared ya, yang dimana bakal kepake banget kalau kalian tuh butuh remote universal buat TV, AC, dan barang lainnya. Sedangkan enaknya di A54 dia punya slot microSD yang nyatu sama SIM kedua, jadi kalian harus milih. Namun tenang aja, secara ergonomi kedua ponsel itu nyaman dengan feel yang berbeda. Yang pasti tenang aja, feedback getar di kedua ponsel itu sama juga enaknya ya, premium. Nah, yang kedua masalah layarnya nih. Untuk layarnya tentu juara tuh di sini Xiaomi. Bukan karena spek doang ya. Di sini tuh si Xiaomi 13T hampir bisa menutupi keunggulan di A54. Pertama, di Xiaomi 13T tuh punya warna yang lebih nonjok, renyah banget dilihatnya. Karena dia punya kedalaman warna sampai 12 bit. Kalau dipakai nonton pun asik karena udah dukung Dolby Vision. Bisa muter Dolby Vision di Netflix juga. Sedangkan Galaxy A54 kalau nonton di Netflix tuh ya HD doang. Saya yakin nih, walaupun kalian tuh ya katakanlah gaptek ya gak ngerti masalah resolusi lah, kedalaman warna, rentang warna, dan sebagainya. Tapi kalau membandingkan pegang langsung ya kedua ponsel ini, kalian bakal lebih suka si Xiaomi 13T. Coba aja. Kecuali 3 hal ya, pasti masih ada yang lebih suka si A54 ya di sektor layarnya. Karena pertama, A54 tuh lebih kecil ukurannya, yang dimana buat sebagian orang 6,4 inci itu cukup enak ya digunakannya. Dan kedua, sensitivitas dan respon layar di A54 tuh sedikit lebih baik ya. Secara penggunaan biasa, memang nggak begitu kerasa jauh, namun pas dipakai game kerasa sedikit lebih baik ya di Samsung. Tapi sekali lagi, nggak begitu jauh. Dan ketiga adalah masalah pendukungnya, yaitu speakernya. Speaker di Galaxy A54 tuh masih gak ada obat sih. Kerasa kenceng, lebih kerasa hidup suaranya, dan membuatnya lebih nyaman pas dipakai nonton atau dengerin musik. Di 13T itu agak mendem ya, walaupun sama-sama stereo. Lalu walaupun kalian tuh pilih si A54, tenang aja ya. Bukan berarti warnanya tuh burik dan gak layak dibeli. Tetap bagus kok, tetap enak. Keakuratan warnanya juga baik, namun tetap masih kalah dibandingkan 13T. Selanjutnya nomor 3 tuh fitur nih. Nah, fitur ponsel itu sama lengkapnya. Jangan khawatir, katakanlah sama-sama punya Wi-Fi 6 yang kenceng, NFC namun beda di versi Bluetooth-nya. Di 13T udah punya Bluetooth versi 5.4 yang lebih tahan lama baterainya dan bisa lebih memberikan sistem audio yang baik. Yang dimana hal ini tuh bakalan penting buat kalian yang sering pakai TWS. Soalnya di A54 kan masih versi 5.3. Yang menarik juga tentu ya, sekarang di sini Xiaomi tuh bisa ngasih update 4 kali Android dan 5 tahun security patch. Itu tuh sama kayak si Samsung Galaxy A54. Untuk fitur softwarenya kedua ponsel itu sama lengkapnya ya, jangan khawatir. Tapi ada hal yang berbeda. Ada hal yang secara eksekusi tuh lebih enak di si Xiaomi 13T. Di sini saya ada 2 contoh ya. Yang pertama masalah dual aplikasinya ya. Di Xiaomi 13T itu lebih baik.
Dengan MIUI di 13T tuh gak cuma ngegandain sosmed doang kayak di Samsung, tapi hampir bisa ngegandain seluruh jenis aplikasi, yang dimana itu cukup krusial buat sebagian orang. Lalu yang kedua adalah masalah gestur screenshot. Kalau di Xiaomi bisa screenshot 3 jari, sedangkan di Samsung tuh lakuin screenshot melalui gesturnya agak ribet, gak sesimpel di Xiaomi. Lalu satu lagi nih, pilihan tema gratisan di Xiaomi pun yang gratisannya lebih banyak variasinya ya, sedangkan di Samsung tuh banyak yang bayar. Namun tetap ya di One UI Samsung tuh bener-bener manis banget. Ada dua hal yang bikin UI Samsung tuh lebih saya suka ya secara visual. Pertama karena color palette. Ini adalah fitur Material You dari Google, di mana bisa merubah sistem warna secara keseluruhan menjadi sesuai dengan yang kita pengen atau sesuai dengan warna dominan di wallpaper. Sedangkan di MIUI itu gak bisa kayak gini dari dulu. Lalu kedua UI itu secara keseluruhan lebih simpel dan lebih enak dilihatnya di One UI. Ini tuh subjektif banget ya, tapi beneran nih. Di One UI itu si tampilannya nggak ada yang kerasa kaku, animasinya nggak berlebihan, perpaduan antara garis, warna, dan setiap pixel tuh pas. Sedangkan di MIUI itu emang bagus kok ya, nggak jelek, bisa dikatakan masih konsisten dari zaman dulu, yang merupakan perpaduan iOS dan Android. Unik. Namun secara tampilan masih kerasa belum dapat UI yang fresh sih semenjak terakhir tuh MIUI 9. Dari MIUI 10 sampai 14 tuh ya kerasa beda cuma di control center doang, nggak ada yang hal besar gitu. Apalagi di MIUI itu kalau naik versi Android gak akan kerasa bedanya secara tampilan. Gak tahu nih gimana ya nanti di HyperOS-nya yang katanya kan bakal gantiin MIUI nanti ke depannya. Oke, lihat aja nanti. Namun jangan salah, overall secara penggunaan biasa, intense non-game sampai intense game lebih kenceng di Xiaomi. MIUI ini secara tampilan memang saya kurang suka dibandingkan Samsung, tapi beneran secara penggunaan tuh lebih gercep Xiaomi. Semua ini karena memang si chipset di Xiaomi itu lebih kenceng. Bukan cuman spek doang atau bukan cuman 12 GB doang sebenarnya. Perpaduan software dan hardware-nya tuh udah harmonis. Iya, keduanya tuh sama-sama smooth, bisa handle multitasking dengan baik juga. Namun di 13T tuh lebih jarang lag ya. Termasuk main game, di Xiaomi 13T tuh lebih baik ya. Dan optimasi gamenya pun turut baik juga. Salah satu contohnya, walaupun baru dirilis ponselnya, game PUBG udah support 90 FPS. Kan gak dikit ya, ponsel di luar sana yang punya spek kenceng tapi optimalisasi game dan aplikasi tuh belum optimal pas di awal diluncurkan. Namun bukan berarti Exynos 1380 di A54 tuh buruk ya. Di sini A54 tuh bisa memanage performa keseharian dengan cukup baik kok. Rasa kayak ponsel dengan Snapdragon 778G lah. Bahkan di A54 tuh kenaikan suhunya lebih adem dan membuat baterai di A54 tuh lebih awet. Nah, A54 ini tuh bukan menjadi suatu masalah kalau dipakai intense non-game kok. A54 dengan ketahanan baterai yang lebih baik dan performa keseharian yang bisa berjalan dengan baik juga. Walaupun gak sekencang Xiaomi, tetap kerasa manis kok pengalamannya. Jadi saya kerucutkan nih masalah performa. Kalau misalkan kalian tuh lebih prefer ke gaming, Xiaomi 13T jawabannya. Namun kalau misalkan kalian tuh jarang main game, suka main sosmed, multitasking dan hal lainnya, pilih A54 tuh gak akan masalah kok. Udah bisa berjalan dengan baik. Nah, terakhir nih, di sektor kameranya yang cukup menarik. Apakah nama Leica ya di Xiaomi itu beneran bagus gitu jika dibandingkan dengan ponsel sekelas harganya yang nggak punya embel-embel kerjasama dengan brand kamera ternama? Kita lihat, apakah cuman gimmick? Sebagai catatan di sini saya ambil gambar di 13T pakai mode Leica Vibrant ya, bukan Leica Authentic presetnya. Karena yang paling mendekati dengan A54 tuh ya di mode Vibrant. Nah, di sini A54 tuh lebih punya karakteristik yang lebih natural dibandingkan 13T. Bisa kelihatan warna hijau di A54, kelihatan lebih pucat, langit lebih pucat, dan di 13T lebih keluar. Namun ini bukan hal buruk di A54. Ini masalah preferensi aja sih. Kalau kalian tuh lebih suka editing di Lightroom dan kawan-kawan setelah pengambilan gambar, di A54 tuh pasti lebih enak. Nah, yang menarik selain masalah warna, pencahayaan yang ditangkap di 13T nih. Si cahaya matahari yang nembak ke pohon tuh kelihatan lebih natural warnanya. Sehingga di sini walaupun 13T punya konsep mainin warna, tapi dia tetap bisa nyeleksi hal apa saja sih yang perlu dinaturalkan. Sama halnya dengan lensa ultrawide-nya, warna di A54 lebih kusam dan 13T lebih vibran. Ingat ya, kusam di sini tuh bukan jelek, tapi lebih ke natural. Lalu kita lihat objek manusia nih. Seperti yang saya katakan sebelumnya, walaupun saya pakai mode Vibrant, dia gak sembarangan mainin warna atau ningkatin warna. Di sini kelihatan lebih natural muka di 13T, sedangkan A54 tuh muka saya menjadi lebih cerah. Padahal saya matiin mode cantiknya ya.
Detail di rambut A54 pun kelihatan agak dipaksain lebih tajam. Termasuk serat-serat sweater saya, di A54 tuh kelihatan dipaksain detailnya lebih keluar, sedangkan 13T lebih natural ya, lebih apa adanya. Kalau mode portraitnya dua-duanya sama cakep. Dua-duanya juga punya konsistensi nuansa warna yang sama kayak mode biasanya. Good job. Bergerak ke indoor nih. Gambar keyboard ini sekilas sama-sama bagus, bokehnya dapat, objek yang difokuskan keluar, namun lagi-lagi detail di A54 kelihatan lebih ditajemin. Sedangkan 13T mampu mempertahankan detailnya yang gak berlebihan. Keduanya juga ambil objek dekat bisa cukup diandalkan ya. Tenang aja. Kelihatan beda banget sih kalau memang kondisi low light-nya. Di 13T tuh lebih bisa memanage cahaya, ditangkapnya lebih cerah dengan noise yang lebih minim. Di A54 tuh kalau kondisi agak gelap menuju gelap, detailnya selalu kelihatan ditajemin dan noise-nya tuh cukup kelihatan. Jadi bisa dikatakan memang Leica di 13T itu bukan gimmick doang. Apalagi saya suka di sini dia punya lensa tele ya. Nah, tapi begitu ke lensa selfie, A54 masih lebih oke sih. Xiaomi di seri manapun termasuk 13T ini, selfie-nya tuh masih kasarnya cukup mengecewakan. Dynamic range-nya rendah, detailnya kurang, lebih sering ngeblur kalau goyang dibandingkan A54. Pokoknya kalau memang mempertimbangkan kamera depan juga, A54 tuh pilihan yang tepat. Lalu gimana soal video? Pasti kalian berpendapat A54 pasti lebih oke. Iya emang, khususnya kalau kalian tuh lagi ngerekam 4K. Dia bisa pindah-pindah lensa waktu lakuin perekaman. Beda dengan 13T yang harus di stop dulu ya kalau misalkan mau pindah lensa pas lagi nge-record. Namun untuk hasil videonya kelihatan beda dan lagi-lagi lebih baik di 13T. Di 13T tuh lebih kelihatan ya detailnya, stabilannya lebih baik, dan yang paling kelihatan juga adalah perpindahan fokusnya oke. Di A54, apalagi kalau indoor atau kurang cahaya, fokusnya tuh kelihatan cenat-cenut. Di Xiaomi 13T tuh nggak gitu, movementnya juga lebih halus di 13T. Kelebihan yang saya rasa di A54 masih di masalah warna yang lebih natural aja sih. Sisanya di 13T tuh bisa bekerja dengan baik. Namun, tenang aja. Kedua ponsel ini mampu share Instagram Story dengan hasil yang mulus dan baik kok. Termasuk Instagram Reels dan video TikTok bisa upload kualitas tinggi. Kalian bisa lirik di Instagram kami ya, ini Fix Me, buat ngeliat hasil share di sosmed tuh gimana. Udah ditaruh di highlight. Dan lagi-lagi kalau misalkan kamera depan sih A54 masih lebih enak ya, masih juara. Di 13T tuh kelihatan kurang fokus, detail kurang, dan nggak bisa 4K ya video depannya, sayang banget. Ini dua-duanya selesai settingnya 1080p ya, 30 fps biar fair, walaupun misalkan cuman Samsung yang bisa 4K. Oke. Namun sekilas sih si dynamic range-nya lebih enak yang Samsung ya, karena si langit di belakangnya nggak overexpose, kelihatan biru, sedangkan yang Xiaomi kelihatan overexpose ya. Tapi dua-duanya wajahnya nggak gelap ya. Dan saya kayaknya lebih suka tone warna di Xiaomi sih. Namun nanti kita lihat di layar yang sama ya. Oke. Dan kalau misalkan pakai jalan sama-sama stabil, oke, kalian juga bisa nilai gimana kualitas suaranya. Jadi kenapa saya pilih 13T sih? Jelas, saya jarang ambil selfie dan lebih mementingkan kamera belakangnya. Kamera Leica tuh kebukti bukan gimmick ketika dibandingkan dengan kompetitor sekelasnya yang nggak punya kerjasama dengan brand kamera lainnya. Dan bukan jualan kamera aja kok, fiturnya tuh lengkap, update Android panjang, dan punya performa yang lebih kencang ya. Namun yang harus saya terima ya, bodinya tuh nggak sesimpel dan nggak sekecil A54. Ini tuh lebih berat. Si MIUI-nya nggak semanis di One UI-nya Samsung. Belum bisa ngalahin experience visual si One UI sih. Dan masalah baterai terus suhu tuh masih kalah dibandingkan si A54. Lalu di Galaxy A54 ini tuh lebih cocok buat kalian yang mencari keseimbangan lebih baik. Baterainya lebih awet dengan korban performa gas kencang 13T. Desain lebih simpel, kamera bisa pindah-pindah perekaman waktu take video, kamera selfie lebih oke, dan dia punya slot micro SD juga. Dan ya kalian harus terima ya, si kamera belakangnya tuh nggak sesuperior si 13T. Mau itu foto ataupun video. Nggak ada lensa tele juga. Dan yang terakhir yang harus kalian terima di sini, di A54 gak dikasih casan, harus beli. Oke. Jadi sekian aja ya compare antara kedua ponsel ini. Kalau misalkan ngerasa kurang jelas, kalian bisa nonton masing-masing review dari kedua ponsel ini ya. Oke. Kalau misalkan masih ada yang bingung, kalian bisa tulis komen di bawah, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me, lalu nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke. Di sini Fadil. Peace out.